Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang masih merah merona ya teman-teman. Tapi jangan sepaneng karena secangkir kopi bisa melemaskan isi kepala kalian ya, biar nggak sepaneng dan tidak terkena stroke. Amin ya. Oke teman-teman, di kesempatan malam hari ini teman-teman ada informasi yang cukup bagus kalau menurut saya pribadi, dan jika prediksi tersebut bisa menjadi kenyataan, maka nasib aset-aset kripto micin, koin micin dan sebagainya teman-teman, kripto meme dan sebagainya ya, token meme, token micin dan sebagainya lah, intinya itu akan bisa terselamatkan teman-teman ya, masa depannya bisa terselamatkan ya. Mudah-mudahan memang bisa seperti itu. Oke. Dimana informasinya kalau kita lihat Bitcoin bisa rally 500% teman-teman lagi karena Bitcoin menjadi kurang volatile dibandingkan S&P 500 dan Nasdaq. Oke. Jadi menurut artikel ini teman-teman, Bitcoin ini bisa kembali rally lagi teman-teman terhadap ke 500% teman-teman. Karena apa? Dibandingkan dengan S&P 500 dan Nasdaq, ini tingkat volatilnya itu lebih rendah gitu teman-teman ya. Bitcoin ini lebih rendah ketimbang S&P dan Nasdaq. Maka dari itu artikel ini mengatakan, atau suatu prediksi mengatakan bahwasanya Bitcoin ini bisa rally ke 500%. Oke. Nah, jadi ketika Bitcoin ini rally ke 500% teman-teman, maka di situ akan terangkat juga gitu kripto-kripto micin, koin-koin micin ya, token micin, token meme dan sebagainya, itu harganya tetap akan ngikutin terangkat juga ketika memang Bitcoin ini bisa rally sebesar ini gitu ya. Dan harapannya bisa terjadi gitu, harapannya teman-teman ya, kita aminkan saja dan kita doakan saja supaya benar-benar terjadi. Oke. Nah, di mana sebuah laporan baru oleh firman manajemen investasi 14,11 miliar ARK Invest menunjukkan bahwa Bitcoin dapat mencapai ke $100.000 atau lebih dalam 2 tahun ke depan. Ya, laporan tersebut yang temunya diambil dari analisis histori cryptocurrency teratas mencatat bahwa Bitcoin menjadi kurang stabil dibandingkan S&P dan Nasdaq gitu teman-teman. Nah, jadi menurut sebuah orang yang melakukan investasi bahwasanya Bitcoin ini bisa mencapai ke $100.000 teman-teman ya. Ke $100.000 itu berarti mengalami kenaikan kurang lebih 500%-an. Oke. Nah, jadi memang banyak orang yang di luar sana lah ya, orang-orang analis-analis yang memprediksikan daripada Bitcoin itu sendiri bisa mencapai ke $100.000. Bahkan ada yang kemarin kita bahas ya kan, bisa mencapai ke $250.000 ya. Dan mudah-mudahan prediksi ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa benar-benar terjadi gitu ya. Mengingat memang sekarang adopsi tentang Bitcoin sendiri itu sudah sekelas negara gitu, sudah mulai mengadopsi daripada Bitcoin itu sendiri ya, kelas negara bukan kelas eceng-eceng gitu teman-teman. Nah, jadi terakhir kali volatile rendah ini Bitcoin naik dari 9.000 menjadi $60.000 dalam waktu kurang dari setahun. Oke. Nah, jadi menurut menurut sebuah catatan ini teman-teman, bahwasanya Bitcoin ini dari harga $9.000 menjadi $60.000 dalam kurun waktu setahun saja. Nah, jadi Yashin Elmet, seorang analisis kripto di ARK Investment, tweet menunjukkan bahwa Bitcoin dapat melakukan pergerakan 500% lagi dalam kenaikan berikutnya. Oke. Nah, jadi mungkin dalam kondisi waktu bull run nanti teman-teman, karena di sini diprediksikan 2 tahun lagi gitu ya kan. Nah, 2 tahun lagi ini berarti di tahun 2024. Oke, di tahun 2024 ya, kemungkinan 2004 akhir atau awal atau pertengahan itu sudah mulai memasuki masa-masa bull run aset cryptocurrency ya, seperti itu ya. Dan dimana menurut laporan tersebut pemegang jangka panjang LTH juga tampaknya mengalami kerugian yang dalam skenario yang mirip dengan pasar beruang 2015, 2016 dan 18, tentunya di 19. Ini menunjukkan bahwa pasar bisa berada dalam fase tergelapnya dan bahwa perputaran harga yang berkelanjutan akan segera terjadi gitu teman-teman. Oke.
Nah, jadi ketika memang benar-benar prediksi ini bisa tepat gitu teman-teman, maka yang seperti saya bilang di awal tadi ya, aset-aset micin, ya kan, token-token micin, token-token meme, ya, atau aset-aset kripto lainnya ya, ini akan berdampak terhadap semua aset teman-teman. Nggak hanya kripto micin, nggak aja token meme dan sebagainya, tapi berdampak kepada semua aset. Kenapa? Karena di sini kiblat daripada cryptocurrency yaitu Bitcoin gitu teman-teman. Ketika Bitcoin mengalami rally ya, mengalami kenaikan, apalagi kenaikannya bukan main-main 500% gitu ya kan, itu dampaknya juga akan positif sekali terhadap market cryptocurrency. Kalian bisa mengamati kemarin ketika Bitcoin dari harga 20.000 sampai ke 21.000 sekian, 21.600 atau 500 ya, itu market mengalami lonjakan harga juga gitu. Market semuanya merata hijau royo-royo ya kan. Dan ketika Bitcoin itu turun ya, dari kemarin 21.600 sekarang di area 21.200-an, market kembali merah lagi teman-teman. Ya, itu kita bisa jadikan patokan itu juga. Kita bisa ngambil kesimpulan dari situ juga gitu ya kan. Ketika Bitcoin ini mengalami kenaikan, otomatis aset lainnya juga akan mengikuti ya. Nah, di mana seperti institusi sedang bergerak, mereka melihat tingkat harga 20.000 saat ini sebagai peluang investasi setelah melihatnya diperdagangkan pada 70.000 US dollar, atau tepatnya itu sekitar 69, sekian US dollar gitu teman-teman ya untuk Bitcoin. Nah, sementara itu Bitcoin terus diperdagangkan dalam kisaran untuk bulan ketiga berturut-turut dengan support di 1884 ya. Jadi di supportnya itu di area 18.800-an lah ya, dan resisten di 23.400-an. Namun demikian, cryptocurrency teratas telah menunjukkan banyaknya kekuatan meskipun menghadapi lingkungan makro yang tidak menguntungkan untuk tumbuh lebih dari 16% dalam 3 minggu terakhir. Menurut ARK Invest ya, ekspansi dalam volatilitas harus diharapkan segera untuk Bitcoin yang dapat jika positif mengirim harganya ke 25.000 dalam jangka pendek. Semoga saja teman-teman dalam jangka pendek bisa mencapai ke area 25.000 ya. Semoga saja seperti itu. Nah, dan di sini pada saat penulisan Bitcoin ini diperjualkan di harga 21.300-an setelah kenaikan 1,15% dalam 24 jam. Oke. Nah, jadi ini ya kabar yang cukup menyenangkan jika benar-benar terjadi gitu untuk keadaan market cryptocurrency. Tentunya buat teman-teman ya, jangan putus asa lah ya ketika memang dalam keadaan yang seperti ini ya. Jadi kalian juga harus bersabar ya. Kalian jangan masuk ke dalam cryptocurrency itu hanya memikirkan untung dan untung teman-teman ya. Ketika kalian masuk ke dalam dunia cryptocurrency hanya memikirkan untung, maka ketika ada koreksi atau memasuki masa-masa seperti ini, kalian itu akan panik ya, akan sepaneng, akan emosian dan sebagainya, karena kalian nggak memikirkan resikonya gitu ya, hanya memikirkan keuntungan. Jadi ketika kalian mau berinvestasi di dunia cryptocurrency, kalian juga harus siap dengan konsekuensinya antara keuntungan dan kerugian gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mendapatkan keberuntungan, maka dalam kurun waktu jangka pendek kalian bisa untung ya. Tapi kalau kalian belum mendapatkan keberuntungan ya mungkin untuk jangka panjang, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan resikonya ya kalian siap gitu dengan penurunan value yang kalian gunakan untuk invest. Kalau nilai aset tetap sama aja tapi value-nya yang turun gitu. Oke. Mungkin ini dulu perihal market, semoga bermanfaat. Salam cuan.